البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan syarah usulis sunnah. Masih di akhir-akhir muka surat 198. Qala fadilatu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, wa mithlu ma warada fihi wa'idun fil akhirati binnar. Contoh dosa yang mana datang dalil yang mengancam kepada pelakunya di akhirat dengan apa? Api neraka adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Faqad tuwu'ida alaihi binnar, pelakunya diancam terkena api neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanyalah memakan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Wa mithlul qatli tuwu'ida alaihi binnar. Juga seperti pembunuhan dengan perinciannya tentunya. Baik, pelakunya diancam dengan api neraka. Wal la'nati wal ghadab, diancam dengan kutukan dan kemurkaan. Wa zada ba'dhum fi ta'rifil kabirah faqal, sebagian ulama menambahkan dalam definisi dosa besar, beliau mengatakan yadkhulu fiha man qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Masuk ke dalam dosa besar juga adalah amalan yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pelakunya bukan termasuk dari golongan kami. Kama fi hadis laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyub. Seperti hadis bukan termasuk dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi dan merobek juyub, yaitu apa? Kerah baju. Yaitu baju bagian atas yang untuk kepala masuk itu, untuk menempelnya leher itu. Itu leher dan bagian depan leher. Taib, itu namanya jaibun. Taib, juyub. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa hadis man ghasya falaisa minna. Hadis barang siapa melakukan penipuan maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa hadis man hamala alaina silah falaisa minna. Hadis barang siapa mengarahkan pedang kepada kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Baik, ini diriwayatkan, disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Tayyib, wa kadzalika adkhala ba'dhum fi jumlatil kabair man warada fihi an-nasu bin nafyil imani an. Sebagian ulama memasukkan ke dalam kategori dosa besar adalah yaitu pelaku yang mana nas datang menyebutkan bahwa yaitu meniadakan keimanan dari dirinya. Ka hadis la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seperti hadis tidak beriman orang yang tetangganya itu tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya atau kecelakaannya, bahaya yang akan dia timbulkan. Taib, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang agak lain. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari kecelakaannya, tidak aman dari bahayanya. Wa hadits la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak
berzina, seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Taib. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ma'ruf, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Fa idza laqiyal abdullaha bi dzambin yajibu lahun nar, maka apabila hamba tersebut berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa yang mewajibkan bagi dia untuk masuk neraka, tapi apa? Taiban, dalam keadaan dia taubat dari dosa tersebut, ghairu musirrin alaih, dalam keadaan dia tidak terus-menerus melakukan dosa tadi, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah menerima taubat dia. Baik. Kalau memang dia sebelum mati dia taubat dengan taubat yang sah dan seterusnya, itu tentunya tidak dikatakan dia masih membawa dosa tersebut. Karena apa? Orang yang bertaubat bagaikan tidak berdosa. Orang yang taubat dari suatu dosa seakan-akan dia tidak punya dosa tadi. Kemudian idza atat taubata bisyurutiha, apabila dia mendatangi taubat dengan syarat-syaratnya, yaitu memenuhi syarat-syarat taubat. Fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat dia. Allah akan memberi dia taubat. Wa yaqbalu taubata an ibadih, Allah menerima taubat dari para hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun, dan dialah yang menerima taubat dari para hambanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, dan dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hanyalah taubat itu diterima oleh Allah untuk orang-orang yang mengerjakan keburukan dengan kejahilan, kemudian mereka bertaubat, summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat dengan dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penuh hikmah. Ayat ini ada beberapa penafsiran yang bagus penjelasannya. Cuma intinya adalah apa? Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Yatubuna min qarib qablal maut, yaitu bertaubat dalam waktu yang dekat sebelum dia mati. Idza wujidatis syurut, apabila didapatkan syarat-syaratnya. Wahia awalan antakuna taubatu lillah, taubatnya harus lillahi ta'ala, khalisatan liwajhih, ikhlas untuk mencari wajah Allah. Lianna taubata ibadah, karena taubat itu ibadah. Fala takunu liqasdin akhar, tidak boleh berlaku dengan niat yang lain, dengan maksud yang lain. Sanian an yuqli'a anil maksiyah, dia berhenti dari maksiat tersebut. Wa yatakhalla anha, dan meninggalkan maksiat tersebut. Salisan an yandama ala ma madha wa yata'assaf, yang ketiga, dia menyesali atas dosa di masa lampau itu, dan dia yata'assaf, yaitu sangat berduka cita atas maksiatnya itu, duka cita, penyesalan yang amat sangat dan sebagainya. Rabi'an, syarat yang keempat, an ya'zama ala adamil audi ilaiha marratan ukhra, dia bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tadi pada kali yang lain. Fa in kana yanwi an ya'uda ilaiha ba'da Ramadan masalan, maka jika dia meniatkan akan kembali kepada maksiat tadi setelah Ramadan misalkan, wa taba taubatan muaqqatah, dia bertaubat dengan taubat yang dibatasi waktunya. Saya taubat selama Ramadan saja, naudzubillah. Fala tasih, maka taubatnya itu tidak sah. Karena apa? Dia tidak bertekad untuk berhenti, hakikatnya itu. Tidak bertekad untuk tidak lagi melakukan itu. Fala budda an yanwiya adamal audati ilaiha, maka wajib dia meniatkan untuk tidak kembali kepada maksiat tadi. Khamisan an takuna taubatu qablal maut, yang kelima, taubatnya itu adalah sebelum mati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir,
Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat si hamba selama dia tidak mengalami ghorghoroh, yaitu apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut yang mana ada suara di tenggorokan, ghorghoroh. Baik. Nah, ketika sebelum itu taubatnya diterima. Kalau ketika sakaratul maut baru bertaubat, maka ini tidak diterima. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan demikian dalam catatan kaki kesimpulannya. Sadisan, syarat yang keenam, antakuna taubatu qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Taubatnya itu dilakukan sebelum matahari terbit dari arah baratnya, dari arah terbenamnya itu. Fi akhir zaman, di akhir zaman. Wa fil hadis, dalam hadis, annahu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubah. Hijrah itu tidak putus sehingga taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak terputus sehingga matahari terbit dari arah baratnya, dari arah terbenam itu. Taib, ini sahih li ghairi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan seterusnya. Dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ada penguat dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sabian, syarat yang ketujuh disebutkan di sini sebagai yang terakhir, antakuna taubatu qabla nuzulil azab. Taubatnya itu dilakukan sebelum turunnya azab, atau kata Syekhul Islam, qabla muayyanatil umuril akhirah, sebelum melihat urusan akhirat. Baik. Misalkan apa urusan akhirat, yaitu datangnya azab yang memusnahkan, azab yang membinasakan, yang mematikan. Demikian pula turunnya malakul maut. Ketika sudah melihat itu, maka taubatnya tidak lagi berguna. Tayyib, fa idza nazala al-azab fala taubah. Apabila azab sudah turun, sudah dekat dengan dirinya, maka tidak ada taubat. Qala Allah Ta'ala, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Allah berfirman tentang orang-orang yang kaum musyrikin itu, yang jahat dan terus-menerus berbuat kekufuran itu. Tatkala mereka melihat siksaan kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata dan kami meninggalkan apa saja yang dulu kami perserikatkan dengan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka keimanan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka tatkala mereka melihat siksaan kami. Fa Fir'aun taba lamma adrakahul gharaq. Fir'aun taubat tatkala telah diliputi oleh penenggelaman. Lakin lamma kana taubatuhu inda nuzulil azab lam tangfa'hu hadhihi taubah. Akan tetapi tatkala taubatnya itu terjadi ketika turunnya azab, maka taubat dia tadi tidak bermanfaat untuknya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami jadikan Bani Israel melewati lautan tersebut. Lalu mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya dalam keadaan melampaui batas dan zalim dan melampaui batas. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga apabila dia dikepung oleh penenggelaman, dia mengatakan, saya beriman bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali zat yang Bani Israel beriman kepadanya, dan saya termasuk dari kaum muslimin. Fahada Fir'aun qala indama adrakahul gharaq. Ini Fir'aun mengucapkan ketika dia sudah dikejar, dijumpai oleh penenggelaman, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk dari kaum muslimin. Lakinnahu qalaha fi waqtin la yanfa'u fihil iman. Namun dia mengucapkan itu pada waktu yang tidak bermanfaat di situ keimanan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang, yaitu maknanya adalah apakah sekarang baru engkau beriman dan bertaubat dari kekufuran, sementara sebelum itu engkau telah berbuat durhaka kepada Allah dalam masalah keimanan dan tauhid.
Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan. Intahal amru lamma nazalal azab, yaitu urusan ini telah selesai ketika azab sudah turun. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Falam ya'ud imanuka maqbulan, maka keimananmu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.